Jadi suatu waktu Rasul pernah berkata, ada seseorang datang untuk berhaji dengan pakaian yang lusuh, sudah compang-camping karena menempuh terus kemudian perjalanan sedemikian jauh. Badannya berlumuran debu katanya Rasulullah. Dia berdoa di depan Ka'bah di Multazam. Nanti aku jelasin tentang ketentuan doa. Lalu kemudian dia berkata di situ, ya Rob, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Dia berdoa terus menerus seperti itu. Terus kemudian lalu Rasul katakan, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Padahal pakaiannya dari pakaian yang haram dan makannya dari makan yang haram. Maka yang menyebabkan orang tidak terkabul doa adalah pertama, dia tidak menggunakan hal terbaik untuk berdoa, yaitu adalah pakaian yang haram dan makanan yang haram. Maka Allah tidak terima doanya. Nah, berkaitan dengan dalil yang sama, dengan hadis yang sama, ada tempat-tempat yang lebih mustajab. Nah, balik lagi istijabah. Istijabah kan tadi adalah kita berusaha untuk mendapatkan itu supaya lebih cepat doanya. Jadi tempat-tempat yang lebih terkabul usahanya, diusahakan lebih terkabul. Itu tak ada tempatnya dan ada waktu. Kapan di mana tempatnya? Tempatnya berarti ya kayak di Ka'bah, di Multazam. Jadi nanti kalau Mas pergi umroh, itu ada satu tempat kata Rasulullah di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu namanya Multazam. Nah, kalau ada orang berdoa di situ, doanya dikabulkan. Nah, ada tempatnya lagi seperti Masjidil Haram. Lalu terus kemudian Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, gitu kan ya. Itu adalah tempat yang dikabulkan. Ada lagi tempat yang dikabulkan itu adalah tempat sujud, itu dikabulkan. Jadi ketika kita lagi sujud, itu tempat dan waktu ya. Tempat dan waktu ketika lagi sujud itu dikabulkan. Ada waktu-waktu di mana dikabulkan ya, tadi pas lagi sujud, sepertiga malam terakhir dikatakan Allah turun ke langit dunia, lalu mendengarkan doa-doa setiap orang yang berdoa dan mengabulkannya setiap doa-doa itu. Lalu terus kemudian satu lagi yang menghalangi doa-doa terkabul, ribut sama orang. Masa? Jadi itu nggak dinaikin doa-doa kita tuh. Lah makanya bukan berarti kalau ada orang yang nggak suka sama kita terus kita nggak dikabulin doa ya. Tapi kalau misalnya contoh kita selek sama istri atau kita selek sama ibu kita dan bapak kita, nah itu doa-doa kita tertahan tuh. Karena Allah mengutamakan konflik ini diselesaikan segera dulu. Benar. Baru diangkat doanya dan pahalanya. Nah jadi itu ada tempat. Itu berat sekali tuh Ustaz. Itu berat banget. Karena realitanya di Indonesia ini ada banyak loh anak dan orang tua yang gak ngomong, yang bermusuhan. Iya, setiap kali aku bahas tentang orang tua itu banyak sekali yang relate. Karena gimana ya, Indonesia itu kan kompleks banget ya. Pertama adalah aku tahu bahwasanya tidak semua orang tua kita tuh adalah baik. Tapi kita juga harus tahu bahwasanya mereka tuh udah berbuat yang terbaik menurut apa yang mereka tahu. Nah cuman kadang-kadang kita juga gak bisa terima kan, orang bilang Ustadz sih ngomongnya enak gitu kan ya, tapi kondisiku berbeda misalnya. Karena memang ada beberapa kondisi tadi yang orang tuanya bukan hanya gak tahu caranya, tapi udah masuk kepada kekerasan, masuk terus kemudian pada penganiayaan, bahkan ada sesuatu yang lain. Itu betul. Makanya di Indonesia itu ya kita perlu banyak banget melakukan pembenahan dari awal. Karena doa itu orang tua apalagi ya, nah itu juga termasuk salah satu keutamaan. Doa orang tua itu gak punya tabir dengan Allah, jadi dia gak punya filter dengan Allah. Begitu orang tua tuh ngangkat tangan itu doanya terkabul tuh. Makanya kan ngeri banget kan kalau misalnya apalagi ibu kan. Kalau misalnya di Ramadan itu ada hadis walaupun lemah dikatakan bahwasanya celaka orang-orang yang ketika di bulan Ramadan itu tidak mendapatkan ampunan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah celaka orang-orang di bulan Ramadan yang punya orang tua tapi nggak dapat ampunan juga. Karena ampunan terbesar dari orang tua kan, khususnya ibu. Nah makanya itu juga termasuk doa yang istijabahnya tinggi, yang diterimanya tinggi. Oke, tadi kita udah ngomongin soal ada momen, tempat, waktu, bahkan posisi tadi. Posisi. Di saat doa itu lebih dikabulkan. Tapi saya punya pertanyaan basic yang ya basic banget sih. Iya. Karena saya takut salah paham. Oke. Yang dimaksud dengan dikabulkan. Oke. Itu dikasih apa yang kita minta atau kayak apa? Atau apa gitu. Saya bahkan tadi hampir mau nanya, mungkin saya nanya juga, sebenarnya kabul itu definisi sebenarnya apa sih? Yang dimaksud dengan dikabulkan, kabul itu apa gitu? Iya. Mas pernah dengar orang nikah gak ijab kabul? Ijab kabul ya? Nah ijab kabul itu adalah serah terima sebenarnya. Iya. Jadi kabul itu artinya dikabulkan, diterima. Diterima, yang diterima. Doanya diterima. Diterima. Makanya kan kata-kata qabul gitu kan ya, kata-kata doaku terkabul itu dari bahasa Arab qabul gitu kan ya. Atau misalnya nasi kebuli
Nah, itu diambil daripada ketika hajat-hajat kita terkabul, kita selamatan dengan nasi kebuli. Kira-kira gitu. Iya, hajat kita diterima. Nah, berarti diterima dalam pandangan Allah. Qabul dalam pandangan Allah itu ada 3. Jadi ketika Rasul katakan Allah mengabulkan atau Allah menerima doa hamba-hambanya, karena pasti diterima dengan 3 cara. 1, disegerakan di dunia. Maksudnya disegerakan? Langsung dikasih apa yang kita inginkan di dunia, bentuknya fisik. Oke. Yang kedua, dipakai untuk menolak bala yang datang pada dia, musibah-musibah yang datang pada dia, menjadi perisai, tameng misalnya. Contoh, harusnya dia hari ini ketabrak nih misalnya sama Transjakarta nih, gara-gara dia doa terus, akhirnya doanya mungkin yang lain, tapi dipakai untuk melindungi dia. Oh wow. Yang ketiga adalah ditunda di akhirat. Ditunda. Jadi tidak serta-merta ketika ada orang tidak terkabul di dunia dalam pandangan dia atau tidak disegerakan di dunia, tidak berarti tidak terkabul, karena kabul itu dengan 3 cara. Nah, yang menarik adalah sebenarnya gini, menurut Mas lebih penting mana? Yang ngasih atau barang yang dikasih? Sesuatu yang dikasih atau yang ngasih? Yang ngasih. Kenapa Mas kira-kira? Karena yang dikasih hanya medium untuk kita kenal dan tahu si pemberinya gitu. Jadi kayak itu cuman pemberiannya, yang penting adalah siapa yang ngasih. Keren banget. Menurut saya. Keren banget. Karena gini ya. Aku pernah sebagai orang yang pernah jatuh cinta ya. Dulu ketika Valentine ya, kita nggak bahas benar atau tidaknya. Ketika Valentine aku dapat coklat. Itu coklat Mas, nggak aku makan. Tapi aku pajang sampai berjamur. Coba bayangin, apakah karena coklatnya? Enggak. Iya. Tapi karena yang ngasih kan ya. Betul. Karena aku punya banyak coklat yang lain dan aku makan gitu maksudnya. Tapi begitu terus datang daripada orang yang spesial, maka kita jaga gitu kan ya. Ataupun sesederhana kayak dia ngasih kita cuman kayak apa ya? Cuman kayak duit misalnya. Tapi ini karena duit dari dia kita pajang gitu maksudnya. Karena ada momen berharga di situ karena yang ngasih. Nah, artinya kalau misalnya ada misalnya contoh ya, tiba-tiba seorang istri atau seorang perempuan dikasih bunga misalnya. Bunga gede banget. Tapi yang ngasih orang gila, itu kan gak dikasih. Tapi kalau yang ngasih orang penting, itu pasti dipajang. Itu contoh misalnya kayak dikasih dari presiden misalnya, bunga itu gede. Nah pasti dipajangnya bukan karena apa, tapi karena siapa yang ngasih. Betul. Nah artinya harusnya sih kita semua lebih memahami bahwa yang ngasih itu lebih penting daripada yang dikasih. Artinya kalau yang ngasih bilang gini, aku sayang sama kamu. Sebenarnya kita nggak perlu apapun yang dikasih sebenarnya. Iya betul. Nah itu yang dibilang sama Umar bin Khattab, aku nggak pernah khawatir tentang apa doaku dikabulkan atau tidak. Tapi begitu Allah sudah memudahkan aku untuk berdoa, Allah pasti ngabulin. Aduh bagus banget. Artinya kita mah bisa meminta. Iya. Kita bisa meminta, kita bisa berharap, tapi ketahuilah bahwa gua kasih nggak kasih, gue sayang lu loh gitu. Benar. Dan aku pasti ngabulin apapun permintaan itu. Iya. Dan aku akan kasih yang lebih bagus daripada kamu minta. Iya. Karena banyak sekali dalam kenyataan ya Mas ya. Ini aku cerita sedikit tentang satu ulama. Satu ulama ini dapat musibah banyak. Dia punya keluarga kecelakaan dan dia nggak punya duit untuk terus kemudian bisa ngasih makan orang itu atau bisa bantu. Lantas kemudian dibilang sama orang lain, kamu doa dong sama Allah karena kamu pasti terkabul. Kamu orangnya dekat banget, kamu kan ulama. Dia bilang gini, minta apa? Minta agar kamu bisa bantuin saudara-saudara kamu. Dia jawab begini, sama Allah aku minta. Dia nggak bilang. Dia nggak bilang tuh, kamu berdoa dong sama Allah. Aku berdoa. Terus kemudian kenapa kamu nggak juga minta pada yang lain? Minta pada siapa? Minta sama penguasa. Kamu kan juga ulama. Ulama tuh pasti akan dikabulkan sama penguasa. Dikasih apa pasti. Dia bilang gini, sama Allah aja aku nggak pernah minta dunia. Ngapain aku minta manusia dunia? Padahal yang punya dunia kan Allah. Itu aja aku nggak pernah minta dunia. Apalagi minta dunia pada yang nggak punya dunia. Yaitu manusia. Maksudnya adalah dia melihat bahwasanya permintaan dia tuh selalu pada akhirat dia fokuskan. Nah ini adalah yang kita lihat. Orang-orang tuh sebenarnya kalau kita lihat ya, fokusnya itu pada di mana, itu yang penting. Dan dalam hidupku sendiri, aku pernah ngalamin menurutku ya Mas ya, karir dakwahku yang paling down itu 2021. Oh masa? Baru ini? Barusan. Dimana seluruh apa yang aku bangun tuh hancur. Aku merasa aku kayak bodoh dan gak ada gunanya gitu maksudnya. Kayak apa ya? Kayak maksudnya, lu kok gak becus sih? Lu udah berapa tahun di dalamnya, kayak gini aja gak bisa gitu. Semua aku bangun hancur tuh Mas. Sama aku bangun hancur, yang aku usahakan kayak nggak punya harapan dan seterusnya. Terus aku ngelihat semua tuh kayak crumbling gitu maksudnya. Setelah itu aku doa gini, ya Allah, apa ini aku mau ditunjukkan kebodohan aku sehingga kamu nolong aku dengan cara yang paling bagus ya. Lalu aku bilang, aku ingat banget aku buat konten. Terakhir aku bilang gini, mungkin yang Allah minta adalah sekedar ngasih tahu kita bahwa rencana kita tuh sampah. Dan Allah pengen ngasih tahu gini loh cara yang benar dik.
Nah aku cuma doa itu aja, ya Allah kalau memang ini benar ya udah bantu aku. Setelah itu 2022 ke depan itu dakwahku punya banyak pintu yang nggak pernah aku buka sampai sekarang. Saya terutama bagian tadi ya. Ini di kepala saya itu masih soal apa yang kita minta dan apa yang diberikan sama Allah. Yeah. Terkait soal apa yang jadi rencana-rencana kita. Karena saya juga ngalamin hal yang sama. Saya berdoa dan meminta sesuatu. Sesuatu itu tidak berhasil saya dapatkan dengan cara yang menurut saya tidak adil gitu. Sampai bertanya-tanya, kok gue gak dapet sih? Ini tuh gak adil loh. Yeah. Ini tuh yang gue minta adalah yang gue pingin. Dan bukan cuman saya ngerasanya gak dikasih sama Allah, gak dikasih dengan Allah, oleh Allahnya tuh dengan cara yang tidak adil. Kenapa seperti ini? Tapi ini lagi ngomongin karir. Jadi saya pengen sesuatu banget dan gak dapet. Betul. Dan ternyata Allah bilang gak gitu kali rencana buat lu. Iya. Kayak gitu mah. Ya ampun, iya, sampah. Ini rencana buat lu. Dan itu adalah karir sekarang. Nah itu. Jadi kayak betapa anehnya saya begitu menginginkan pekerjaan itu dulu. Betapa anehnya gitu. Untuk kemudian dikasih tahu sama Allah, yang ini kan sebenarnya lebih baik buat lu kan gitu. Terus saya juga ada yang saya minta dari SD, bahkan dari SD saya minta itu dikasih sama Allah, dikasih 3 tahun. Hanya untuk kemudian saya ngerasa bukan ini Neng ternyata. Jadi kebayang gak sih maksudnya? Jadi kita minta sesuatu nggak dikasih sama Allah, karena kata Allah nggak gitu kali ini. Betul. Dan itu terasa sekali, personal sekali sama gue. Pada saat yang bersamaan ada juga doa yang, aduh minta banget ya Allah, minta banget ini, sama Allah dikasih. Nih, nggak kan? Gitu. Kita belajar dengan cara yang sulit. Gitu. Iya. Ada gitu-gitunya. Makanya, dan itu selalu memaksa kita bertanya kan, ini tentang kamu atau tentang aku sih sebenarnya kan gitu. Buat. Maksudnya kalau ini tentang aku ya kenapa kamu harus sesuai dengan kehendak kamu gitu maksudnya. Buat. Sedangkan kata-kata hamba kan no choice. Hamba itu artinya kan budak. Budak kan gak punya pilihan. Allah bilang budak tuh gak punya pilihan. Nah kalau memang ini adalah tentang aku lebih tahu kata Allah. Nah tapi kalau ini tentang kamu mungkin kamu kecewa. Waduh, ini saat ini persis yang nonton banyak yang nangis nih pasti karena banyak yang berharap banyak hal kan. Berharap ketemu jodoh, punya anak, berharap punya anak, berharap anaknya mau ngomong sama dia, berharap punya pemimpin yang ideal, betul, berharap punya negara yang makmur, betul, nolongin orang-orang. Terus gitu dibalas sama Allah, ini tentang lo, tentang gue nih. Kalau tentang gue, apa relevan barusan apa yang lo minta gitu? Betul. Ya udah lu nurut aja sama gue gitu kan lebihnya. Tanpa mengecilkan usaha ya. Tapi Allah selalu tahu cara yang terbaik untuk nolong hamba-hambanya kan. Dan Allah ngasih tahu itu banyak hal. Kita tahu bahwasanya Nabi Yunus itu dia kan dakwah di kaum Ninawa kan ya. Di kaum Ninawa ini dia dakwah, banyak banget dia dakwah dan gak ada yang beriman pada dia. Saking parahnya itu orang-orang. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus bilang gini, ya udahlah, gak worth it kalian. Ya udah aku pergi. Ketika dia pergi, Allah ngajarin Nabi Yunus dengan cara yang agak sulit tuh. Dia pergi di laut, kemudian jatuh dari kapal, dimakan sama paus. Kan? Setelah dimakan sama paus, dikatakan di dalam Al-Quran dia diselimuti kegelapan demi kegelapan. Artinya dia sudah diselimutin terus kemudian paus, diselimutin lagi dengan lautan yang gelap, diselimutin lagi oleh kegelapan malam. Coba berapa selimut tuh kegelapan. Di perut paus itu dia berdoa cuma gini, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Balik lagi, ini tentang Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Khalas, semua ikhlas tadi kan ya. La ilaha illa anta. Ya Allah sudah habis. Ini bukan semuanya demi aku, ini semua demi Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Engkau yang lebih tahu tentang segala macam. Ini kuntu minaz zolimin. Aku memang zolim. Apa yang Allah terus kemudian lakukan? Allah keluarkan dia dari perut paus, langsung di pinggir pantai. Wow. Dia keluar daripada kegelapan malam, kegelapan paus, kegelapan laut yang nggak mungkin terus kemudian dia punya clue gimana cara keluar. Allah keluarin langsung. Dan setelah dia keluar, badannya kan melepuh kan karena kena asam lambungnya paus. Nah setelah melepuh, dia di situ ada yaktin, ada labu. Dia makan labu dan sampai sekarang labu kan untuk skincare. Dia makan labu, pulih semuanya. Dan dia menemukan semua penduduk orang-orang yang nolak dia semua beriman. Wow. Kalau bilang rencanamu sampah nih, gue kasih lebih bagus. Wow. Nah, ini nyambung nih. Tadi kan kita frasanya adalah kasarnya ya, doa lu sampah, nih gue kabulkan sesuatu yang lebih baik untuk lu. Itu adalah frasa yang sangat besar kemungkinan keluar
karena kita meminta atau kita berdoa untuk mendapatkan sesuatu duniawi sifat. Betul. Kalau yang kita minta sesuatu untuk di akhirat, jadi kan ada dua jenis doa ya. Doa untuk sesuatu duniawi, doa untuk sesuatu di akhirat nanti. Betul. Gitu. Ketika kita meminta untuk di akhirat, harusnya gimana cara ngomongnya? Harusnya dikabulkan dong. Kan itu kan keabadiannya nanti. Gitu. Benar. Iya betul. Setiap orang berbicara untuk akhirat itu pasti akan dikabulkan. Karena kan tadi kan ya, kan ada 3 cara untuk dikabulkan. Dikabulkan di dunia, menolak bala, atau dikabulkan di akhirat. Nah kalau sudah doanya untuk akhirat ya pasti dikabulkan di akhirat. Dan itu sunnahnya para ulama. Mereka tidak pernah minta kecuali untuk akhirat. Wah. Dan saya bisa ngebayangin ada banyak orang di Indonesia yang kenapa jadi morbid ya? yang berdoa tuh dia udah nggak berdoa lagi. Dia apa yang ada di hari-harinya itu apa yang dia jalani. Benar. Terus udah gitu dia jalani sebaik mungkin. Itu adalah bagian dari apa ya? Daripada usahanya dia. Iya, bagian dari usahanya dia adalah gue akan menjalankan apa yang digelontorin sama Allah sebaik mungkin. Sisanya nih doa gue sih untuk akhirat. Iya. Dan itu kan berarti kan dia udah lebih, gimana cara ngomongnya biar nggak terkesan morbid ya. Dia lebih siap untuk kematian. Iya betul. Memang buat begitu. Dia hidup tuh ini mah ngisi waktu doang ini. Benar. Tapi jangan salah loh mas. Tidak berarti semua orang yang pengen mati itu tidak suka hidup. Kan kita selalu bilang bahwasanya orang yang siap hidup itu hanya orang yang sudah siap mati. Tapi tidak mungkin orang-orang yang dia tidak siap mati dia bisa hidup dengan baik. Contoh kayak gini ya. Ulangi Ustaz. Nah, hanya orang-orang yang siap mati yang benar-benar bisa maksimal di dalam hidupnya. Iya. Atau hanya orang-orang yang tidak takut mati yang bisa benar-benar maksimal dalam hidupnya. Iya. Contoh kayak kita main game. Kita main game, kenapa kita benar-benar maksimal main game? Karena kita tahu ada game over. Iya betul. Karena kita tahu game over, kita mainnya serius nih. Iya. Tapi kalau mereka nggak tahu ada game over, mereka tidak benar-benar bisa menjalani hidup. Iya. Jadi gimana caranya orang bisa serius dalam menjalani hidup? Dia harus tahu dia mati. Dan dia harus minta bahwasanya matinya itu mau seperti apa. Kalau bisa aku katakan gini, sebelum kalian punya proposal mati mau gimana, kalian nggak akan bisa hidup. Jadi bikin proposal dulu, aku mau matinya gimana nih? Benar. Ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Iya, husnul khotimah itu menurut kamu gimana? Ya Allah aku pengen mati pas lagi dakwah. Ya Allah aku pengen mati pas lagi stand up comedy. Ya kan gak apa-apa kan. Artinya kan gak ada masalah kan. Artinya ketika dia pengen mati sebagai apapun, misalnya lagi stand up comedy, lagi dakwah, lagi nulis, atau lagi terus kemudian nganterin sesuatu kebaikan pada orang, lagi ngajarin anak dan istri dan segala macam, apapun yang diminta sama Allah, ketika dia minta proposal matinya kayak apa, itu adalah sebenarnya cara dia untuk siap dalam hidup. Kalau orang terus kemudian dia nggak tahu matinya nih mau seperti apa, hidupnya pasti nggak jelas. Iya benar. Saya bisa membayangkan orang yang berdoa untuk akhirat aja, mau nggak mau akan terkait sama perilaku di kehidupannya. Kayak misalkan sederhananya, ya Allah pengennya pas meninggal masuk surga. Dia kan langsung mikir untuk masuk surga kan gue mesti ngelakuin ini gitu ya. Nah itu yang dimaksud bahwa saya ketika kita berdoa untuk akhirat tidak serta-merta kita meninggalkan dunia. Karena kita tahu cara untuk menggapai akhirat adalah dengan dunia itu. Iya betul. Kan nggak ada satupun cara untuk menggapai akhirat kecuali dengan dunia ini kan. Contoh misalnya kayak kita nolong orang, itu sesuatu yang baik. Kita puasa itu kan di dunia juga. Kita sholat itu juga di dunia. Kita nanggepin orang-orang yang marah-marah dengan cara yang baik itu juga dengan dunia kan gitu kan ya. Jadi dia cuma berdoa untuk akhirat, tapi sebenarnya itu juga pakai dunia semua. Makanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kata Rasulullah, ya Allah berikanlah kami kebaikan-kebaikan di dunia. Dan kebaikan-kebaikan di dunia itu apa? Untuk kebaikan-kebaikan kami di akhirat. Sebagaimana engkau janjikan kebaikan kami di akhirat, kasih kami kebaikan di dunia untuk bisa manfaatin itu. Dan juga kami dijaga daripada api neraka kan gitu. Itu doa sapu jagatnya.